Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Belva Santarin Budi, bisa dipanggil Belva. Saya bersekolah di International Education Council. Saya kelas 12 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu proses penjajahan Jepang masuk ke Indonesia. Ada kaitannya dengan Rotterdam. Rotterdam ini letaknya di Makassar, yaitu kelahiran saya di Makassar. Masuknya Jepang ke Indonesia dimulai pada tahun 1942 saat Jepang menyerang wilayah-wilayah yang penting yang sebelumnya dikuasai Belanda. Dalam rangka memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara selama Perang Kedua. Jepang dengan cepat menduduki wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Benteng Rotterdam yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam konteks pendudukan Jepang, terutama karena letaknya yang strategis di wilayah timur Indonesia. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942, benteng ini diambil alih oleh militer Jepang dan digunakan sebagai markas militer serta pusat komando di kawasan timur Indonesia. Benteng yang sebelumnya dikuasai Belanda ini kemudian menjadi salah satu pusat pengendalian operasi militer Jepang. Selama masa pendudukan, banyak bangunan peninggalan kolonial termasuk benteng Rotterdam digunakan Jepang untuk kepentingan perang seperti penyimpanan senjata, barak tentara, dan tempat interogasi. Selain itu, daerah Makassar juga menjadi wilayah penting dalam pengaturan logistik dan militer Jepang di Indonesia Timur. Karena itu, keberadaannya benteng ini menunjukkan bagaimana Jepang tidak hanya menyerang secara frontal, tapi juga menggunakan infrastruktur kolonial Belanda untuk memperkuat kekuasaannya. Makassar sendiri berperan penting dalam pengaturan jalur logistik, pengiriman pasukan, dan distribusi suplai militer kekuasaan Indonesia Timur, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Karena itu, menguasai Makassar dan menjadikan benteng Rotterdam sebagai pusat operasional memberikan keuntungan besar bagi Jepang dalam menjalankan rencana ekspansi dan pengendalian wilayah. Penguasaan benteng ini juga menunjukkan strategi Jepang yang tidak hanya bergantung pada kekuatan tempur semata, tetapi juga pada penggunaan fasilitas-fasilitas warisan kolonial Belanda. Mereka tidak membangun dari awal, tetapi langsung memanfaatkan bangunan dan infrastruktur yang telah ada untuk memperkuat kekuasaan mereka. Setelah pasukan Jepang mendarat di Sulawesi, mereka segera menguasai Makassar dan mengambil alih berbagai fasilitas penting. Benteng Rotterdam karena kekokohannya dan lokasinya yang menghadap ke laut, menjadi tempat ideal untuk dijadikan markas militer. Tentara Jepang memanfaatkan struktur bangunan yang kuat untuk menyimpan logistik, senjata, dan peralatan perang. Ruang-ruang dalam benteng juga diubah menjadi barak militer dan sel penjara untuk para tahanan. Tak hanya digunakan untuk kepentingan militer, benteng ini juga menjadi tempat interogasi bagi rakyat Indonesia yang dituduh sebagai pemberontak atau mata-mata. Banyak saksi sejarah menyebutkan bahwa di dalam benteng ini terjadi penyiksaan terhadap para pejuang kemerdekaan atau masyarakat sipil yang dicurigai menentang pemerintahan Jepang. Karena itu, selain sebagai pusat operasi militer, benteng Rotterdam juga menyimpan sisi kelam sebagai tempat penderitaan rakyat. Dengan jatuhnya benteng-benteng penting seperti Rotterdam ke tangan Jepang, terlihat jelas bagaimana kekuatan militer Jepang berhasil menguasai Indonesia dalam waktu singkat. Namun, benteng-benteng ini juga menjadi saksi bisu penderitaan rakyat di masa penjajahan, sekaligus menjadi bagian dari sejarah perjuangan menuju kemerdekaan. Itulah tadi pembahasan mengenai proses penjajahan Jepang masuk ke Indonesia. Saya Andi Belva Santarin